Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Tomo-chan wa Onanoko episode 2 dan 3. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan di mana kita diperlihatkan Tomo dan Jun pulang sekolah menaiki bus. Jun yang sudah duduk, dia menyuruh Tomo untuk duduk di sebelahnya. Tomo di situ kelihatan canggung banget dan memilih untuk berdiri. Menurut Tomo, Jun ini gak peka karena gak nganggap dirinya cewek, dan juga Tomo sangat deg-degan jadi berasa bego menurutnya. Setelah bus penuh, di situ ada om-om yang deketin si Tomo. Si om-om agak sedikit jahil. Tomo pun merasakan itu sampai-sampai dia pengen menonjoknya. Jun pun tahu bahwa si om-om itu udah menyentuh si Tomo. Dia langsung menangkapnya dan juga Jun melaporkan ke polisi. Setelah turun dari bus, Tomo dan Jun jalan kaki. Tomo bergumam bahwa si Jun sekarang mungkin sudah menganggapnya sebagai cewek. Di saat yang sama, Jun pun meminta Tomo untuk jangan pakai rok. Besoknya Tomo dan Misuju pun mengobrol. Dan Tomo menceritakan kejadian kemarin di dalam bus yang mana Tomo ini diganggu oleh om-om. Misuju langsung panik dan memastikan keadaannya baik-baik saja. Tomo memberitahu bahwa dirinya cuma ditoel sedikit sama om-om itu. Dan juga Jun menyelamatkan dirinya menurut Tomo. Tomo juga menjelaskan bahwa Jun yang menyuruh dirinya pakai celana panjang aja. Dan juga Jun bilang Tomo ini norak. Tomo yang gak terima, dia malah menonjok si Jun. Misuju yang mendengar cerita dari Tomo, Misuju langsung menasehati Tomo. Dia bilang mungkin si Jun bilang begitu karena dirinya gak mau Tomo ini gak kenapa-napa dan tidak jadi korban lagi. Tomo bilang apakah Jun ini peduli pada dirinya. Misuju yang mendengar Tomo ngomong gitu, dia sedikit canggung, mungkin dia cemburu. Misuju bilang dari tadi ngomong dia ini ngelantur atau asal-asalan menurutnya. Misuju pun merubah pembicaraan dengan bilang Tomo ini pakai roknya terlalu pendek. Menurut Misuju, Tomo ini orangnya tidak suka pamer aurat kaki. Tetapi menurut si Tomo, dia ini pakai rok begitu karena nyaman menurutnya. Misuju bilang Tomo gak cocok memakai rok dan juga menyuruh Tomo untuk buka daubelan dari roknya itu. Tomo pun gak mau lah bang. Menurut Tomo, kalau dobelannya dibuka nantinya ada angin langsung terlihat. Tetapi Misuju menyuruh untuk mencobanya hari ini. Sore harinya setelah mau pulang sekolah, Misuju menemui Jun. Misuju memberitahu Jun bahwa dirinya sudah tahu kejadian kemarin. Misuju memberitahu bahwa Tomo pengen pulang bareng dirinya. Jun yang mendengar dia langsung senang. Berarti Tomo ini sudah gak marah lagi pada dirinya. Jun pun langsung nyamperin Tomo. Pas ketemu Tomo yang mencoba dobelannya dibuka, dia pun merasa gak nyaman. Jun pun yang melihat dia sedikit malas dan langsung jalan gitu aja. Setelah di jalan, Tomo pun mempercayai Misuju. Ternyata benar, Jun reaksinya berbeda. Saking berbedanya, Jun gak mau fokus, dia menabrak tiang listrik. Sesampainya di bus, Tomo yang bilang bangku duduknya sudah penuh. Di saat yang sama, orang yang ada di dalam bus semuanya tertuju kepada mereka berdua. Sesudah turun dari bus, mereka jalan kaki. Tomo yang bergumam kembali, Jun ini jalannya cepet banget. Walaupun disapa, Jun gak nyaut sama sekali. Tomo merasa dia dijauhi Jun. Tomo pun langsung menariki tangannya Jun. Di saat yang sama ada angin kenceng banget sampai rok Tomo berkibar. Jun yang melihat pemandangan bagus, dia sampai pingsan dong. Setelah sadar, Jun meminta maaf kepada Tomo yang menurutnya Jun dia sudah salah pas kemarin. Yang menyuruh-nyuruh Tomo untuk mengubah penampilannya. Tetapi Jun tetap memberitahu Tomo untuk tidak memakai pakaian memalukan dirinya. Tomo yang memperhatikan Jun ngomong menurutnya ekspresi Jun sangat lucu. Besoknya lagi Misuju bilang kepada Tomo yang mana setelah selepas dobelannya kemarin menurut Tomo semua gila anjir. Dan gak mau melakukannya lagi. Dan juga reaksi Jun pun Tomo sudah gak ngerti lagi. Sampai-sampai Jun pingsan. Misuju langsung ketawa. Misuju kembali nyamperin si Jun dan bilang kelihatannya Jun ini belum ngobrol sama Tomo dari pagi. Misuju bilang Tomo ini sedih dan juga tumben menghindari Tomo sampai setengah hari. Jun yang gak mau diganggu, dia langsung nyelepet si Misuju. Walaupun Jun seperti gak dengerin Misuju bilang, dia malah nyamperin si Tomo untuk ngajak makan siang bareng. Tomo yang kelihatan agak risih, dia menyerah Jun untuk jangan tiba-tiba nempel begitu. Misuju yang melihat dia bergumam bahwa Tomo dan Jun mau sekarang kapan begini terus. Menarik menurut Misuju. Setelahnya sekolah itu kedatangan cewek cantik dan menjadi idola baru. Dia bernama Carol Olston. Tomo yang melihat dia bilang kepada Misuju bahwa Carol ini paling populer sama cowok.
Dengan itu dia ini paling feminim. Tomo pun pengen seperti Carol. Menurut Misuju, Carol ini bukan populer karena penampilannya saja. Dia ini punya keunikan premium, satu-satunya keturunan Inggris juga. Dan juga sambil melirik bebannya itu, salah. Kepribadiannya maksudnya, kepribadian yang lembut, lengah, dan menarik hati para cowok. Tomo pun tidak tahu maksud dari omongan si Misuju. Misuju bilang, udah buang jauh-jauh, pikiran menang kalah. Sesudahnya Tomo pun memikirkan tentang lengah yang lebih baik. Di saat yang sama Tomo ketemu Carol dan Misaki. Tomo pun terkejut dengan itu. Misaki mengatakan bahwa si Carol ini adalah kerabat jauhnya. Carol bilang tunangannya dong. Tomo terkejut dengan itu dan juga apakah nantinya akan menikah. Carol dengan lantangnya dia bilang dia malah sudah menikah dengan Misaki. Bahkan sudah 3 kali. Tomo yang mendengar langsung kena mental dan kaget. Tapi bohong, ini cuma nikah-nikahan pas bocil. Carol yang menganggap Tomo ini cowok, Tomo pun marah. Carol dengan kelucuannya dia memegang mukanya Tomo dengan gemes. Sesudah kejadian itu, Carol setiap ketemu Tomo pasti bilang bodoh. Misuju yang menanyakan kenapa, Tomo pun gak tahu. Malah si Tomo penasaran. Tomo bilang kepada Misuju kalau dia ini baru ngobrol hari ini dan memberitahu kalau Carol ini tunangan Misaki. Lalu Misuju mengatakan apakah tidak ingat alasan Carol memusuhinya. Tomo menjawab dia ini gak ingat apa kesalahannya. Misuju malah ikut-ikutan bilang bodoh kepada Tomo. Misuju yang lagi di kelas, Carol pun nyamperin. Dia ini pengen ngobrol sama dirinya. Misuju bilang bahwa dirinya tidak suka sama si Carol ini. Carol pun menyadari hal itu, tetapi Carol datang maksudnya untuk menanyakan tentang si Tomo. Misuju bilang kalau ini kelihatan menganggap Tomo sebagai musuh. Misuju menegaskan bahwa dirinya tetap akan menjadi sahabatnya Tomo. Dan jika ingin cari kelemahan Tomo, jangan tanya dirinya, tanya aja sama orang lain. Tetapi setelah dirayu Carol, ditraktir kue, Misuju pun mau mendengar pertanyaan Carol. Carol menanyakan gimana cara mengalahkan si Tomo. Misuju menjawab untuk tahu soal itu mungkin ada yang lebih ahli darinya. Sesudah mengobrol panjang lebar Carol dan Misuju, sesudahnya Carol menemui si Jun. Carol bilang dia pengen ngobrol. Karena mereka sekarang di tempat ganti baju cowok, mereka berdua pun pergi keluar. Di mana Carol yang bertanya-tanya kepada orang lain untuk mengalahkan seseorang. Semua orang menyuruh untuk menemui Jun ini. Jun sudah sadar bahwa ini akal-akalan si Misuju. Jun bilang dia kaget ternyata ada seorang yang mau menghajar selain si Tomo menurut Jun. Dan juga di situ bilang dia mau jadi pelatihnya tapi sepulang sekolah. Jun yang menyuruh mencoba dan menyuruh memukul tangannya, Carol malah memukul muka dari Jun. Carol yang merasa dia lemah selevel sama kucing, dia pengen lebih kuat. Untuk itu menurut Jun asalkan niat. Jadi waktu berlatih sebulan untuk menjadikan level anak beruang. Keesokan harinya Jun mulai melatih si Carol dengan menyebut si pirang. Tomo yang lihat dia kena mental dan gak percaya bisa-bisanya Jun deket sama si Carol. Misuju yang gak tahu menurutnya pasti ada sesuatu antara mereka berdua. Tomo pun mikir yang aneh-aneh tentang si Jun dan Carol. Latihan pun dimulai dengan Jun menyuruh Carol untuk jogging. Baru aja mulai si Carol sudah gak kuat dan kecapean. Di tempat lain Tomo yang lagi latihan karate, dia ini gak fokus karena kepikiran Jun terus. Sampai-sampai lawan tandingnya jadi korbannya. Kembali ke si Carol, Jun menyuruh untuk Carol latihan otot. Di saat disuruh push up, Carol malah diem aja. Karena semuanya gak bisa, Jun pun bilang apa dong yang kau bisa. Carol menjawab dia bisa lompat tali. Jun menyuruh mencobanya. Di saat itu Carol dengan lincahnya melompat-lompat begitu saja sampai bebannya ke bawah ke atas. Jun yang melihat dia langsung mengarahkan kepalanya ke atas karena pemandangan yang gak enak. Setelahnya Tomo pun datang dan Carol bilang bahwa musuhnya sudah datang. Jun kaget ternyata musuh Carol ini adalah Tomo. Tomo yang melihat Jun begitu dia marah besar. Carol yang membayangkan omongan si Misuju dan menurut Carol ini benar. Dan di sini Carol mengakui kekalahannya dan bilang kepada Tomo untuk berhenti memusuhinya. Carol pergi sembari bilang untuk berhenti latihan. Ternyata si Misuju dari kemarin mengikuti si Carol. Dan sekarang dia meminta atau menagih janjinya Carol yang mau ngasih kue. Karena si Carol anak orang kaya, jadi menurut dirinya dia punya banyak orang yang tidak dia kenal di rumahnya yang memakai jas hitam. Sultan nih bos, senggol dong. Berbeda dengan si Misuju, dia nggak ada begituan. Sesampainya di rumah sembari memakai kue, Carol bilang ini kan sudah makan kue bareng. Jadi apa kita sudah jadi teman? Karena Carol ini belum punya teman satupun, menurutnya Misuju mengatakan kalau pengen punya teman coba bicara dengan Tomo. Misuju yakin Tomo pasti mau jadi temannya. Tetapi si Carol ini malu karena sudah berbuat jahat kepadanya.
Misuju menegaskan Tomo ini baik, pasti dia akan memaafkan kesalahan semua orang yang ada di dekatnya. Besoknya Carol langsung menemui si Tomo. Carol yang membayangkan masa kecilnya yang susah mendapatkan teman, dia mau ngomong ke si Tomo pun jadi gugup. Akhirnya Carol bilang apakah Tomo ini mau jadi temannya. Tomo pun mau. Carol yang tidak percaya, dia merasa senang. Sampai-sampai si Tomo ini mirip malaikat menurutnya. Dan juga meminta Misuju untuk jadi temannya. Carol pun senang dan dia bilang untung dia ini kaya. Sesudahnya si Tomo pun kagak menyangka akan temenan sama Sultan atau Carol. Selagi Tomo dan Jun mengobrol, Tomo menanyakan apakah si Jun ini suka sama si Misuju. Ternyata Jun ini pernah pacaran pas SMP. Ya walaupun pacarannya sebentar. Tomo bergumam bahwa kenapa mereka merahasiakan selama ini, padahal kan sahabat. Tomo di sini langsung nyamperin Misuju dan menanyakan Jun yang pernah pacaran dengannya. Tetapi Misuju menjelaskan bahwa dirinya pacaran sama Jun cuma 3 hari doang. Misuju pun menceritakan tentang dirinya dan Jun. Ternyata Misuju menerima Jun ini karena Jun dulunya banyak disukai wanita lain. Jadi Misuju iseng-iseng menerimanya. Pada kencan pertama Misuju diajak bersepeda. Pada saat itu dia bersepeda sampai Misuju kelelahan karena jauh. Dan keesokan harinya Jun mengajak kembali pergi. Pada saat itu Misuju turun badannya sampai 5 kilo selama 2 hari itu. Pada saat istirahat Misuju yang nyamperin Jun mau minta putus. Di sini Jun yang bilang duluan. Misuju kaget dengan Jun yang memutusin duluan. Misuju telah kehilangan harga dirinya. Tomo yang nanya apakah Misuju ini masih ada perasaan sama Jun. Misuju menjawab boro-boro perasaan. Malahan dia ini sekarang benci sama si Jun ini. Pada saat itu pun Tomo menanyakan apakah selama pacaran pernah begituan sama si Jun. Misuju menegaskan dia ini tidak pernah begituan. Dia dan Jun cuma sekedar gandengan doang pas pulang sekolah. Setelahnya Misuju menemui Jun. Misuju yang bilang kenapa Jun ini bilang kepada Tomo. Terungkap juga Jun ini pernah menjauhi si Tomo selama 1 tahun. Sepulang sekolah Tomo yang masih terus menanyakan soal Jun dan Misuju. Jun menegaskan dirinya sudah tidak ada apa-apa sama Misuju. Tidak cuma itu, Tomo menanyakan kepada Jun apakah Jun ini sekarang naksir sama orang lain. Jun menjawab tidak ada. Tomo di sini kelihatan senang banget mendengar Jun bilang begitu. Besoknya Tomo dan Jun yang berangkat sekolah bareng. Tak lama datanglah Misaki. Misaki yang mau berkenalan dengannya, Jun di sini malah mengkarate si Misaki. Tomo di sini sedikit marah. Selama Jun dan Misaki berkenalan, di sini Jun terlihat gak suka sama si Misaki ini. Jun bilang kepada Misaki untuk kapan-kapan gelut. Sesudahnya Jun menanyakan kepada Tomo kenapa dia ini akrab dengan ketua klub cowok. Tomo begitu karena dirinya ini ikut klub cowok. Jun kena mental. Di saat mau pulang sekolah, Jun yang mengajak Tomo balik bareng. Tomo di sini mau ngeteh dulu sama Misuju dan Carol. Jun yang sedikit kecewa di sini Tomo bilang kepada Jun untuk jangan merengut gitu. Tomo menegaskan untuk besok aja pulang barengnya. Di saat Jun lagi menunggu bus, di saat bersamaan Misaki pun ada. Jun di sini membayangkan Tomo yang bilang bahwa si Misaki jadi takut gara-gara Jun ini mengancamnya dan menyuruh Jun untuk merubah sikapnya di hadapan Misaki. Selagi Jun dan Misaki ngobrol, Misaki kelihatan takut dan menjauh dari Jun. Tetapi di saat di dalam bus, mereka berdua duduknya berdempetan. Misaki di sini bertanya kepada Jun, apakah Jun ini tidak mau ikut karate? Jun menjawab tidak akan. Soalnya Jun merasa tidak akan menang melawan si Tomo. Tetapi si Misaki bilang Tomo juga gak mau menang lawan si Jun ini. Jun menceritakan selagi baku hantam sama Tomo. Jun di sini tidak mau melukai si Tomo. Tomo ini kalau gelut selalu mengeluarkan seluruh tenaganya. Jun yang merasa mengobrol dengan Misaki terlalu banyak yang dibicarakan. Di sini Jun mengancam kalau Misaki ini ngomongin lagi sama si Tomo, nanti pasti tahu akibatnya, sambil Jun sedikit mengancamnya. Besoknya Tomo menanyakan kepada Misaki. Tomo yang tahu Misaki kemarin pulang bareng Jun, Tomo menanyakan apakah Jun ini mengancamnya. Misaki bilang tidak. Misaki malah bilang Jun ini baik setelah mengobrol dengannya. Padahal Misaki berbohong karena menurutnya Jun ini menyeramkan. Setelahnya Tomo yang bilang bahwa si Jun ini tidak menganggapnya cewek. Misaki bilang Jun ini sudah tahu. Di saat yang sama Jun pun datang. Misaki pun kaget. Besoknya Mifune dan Ogawa yang lagi ngeteh di kafe donatan, mereka berdua pun lagi ngobrolin si Tomo. Tak lama Tomo pun datang. Tomo yang memakai celana panjang, Mifune dan Ogawa pun kaget. Mereka berdua pun pergi karena melihat Tomo yang berpakaian begitu. Selagi Tomo dan Misuju mengobrol, di sini Tomo memberitahu bahwa dirinya dan Jun sejak SMA sudah jarang main bareng. Kadang Jun mengajak main, tapi Tomo di situ merasa baper.
Di sini Misuju menyuruh Tomo untuk sesekali mengajak Jun main bareng. Tapi menurut Misuju untuk jangan pergi ke tempat bowling atau betting center. Misuju menyuruh untuk belanja baju bareng atau karaoke. Tomo yang mendengar merasa pusing karena menurutnya kalau begitu dia ini melawan hukum alam. Setelahnya di sini Tomo mengajak Jun untuk pergi main pas libur nanti. Jun sangat senang banget dong. Karena menurutnya sudah lama tidak pergi bareng karena mau kencan. Di sini Misuju mengajak Tomo untuk beli baju untuk kencan nanti. Carol pun pengen ikut. Tomo di sini nurut aja sama mereka berdua. Selesainya mereka beres untuk membeli bajunya, Tomo berterima kasih kepada dua temannya ini. Waktu yang ditunggu pun datang. Tomo pergi bersama Jun. Jun yang melihat Tomo berpakaian begitu, dia sedikit bengong. Mereka berdua pun pergi ke tempat olahraga. Setelah selesai di tempat olahraga, Tomo di sini mengajak Jun ke tempat karaoke. Karena keduanya baru pertama kali ke tempat karaoke di sini, Jun dan Tomo merasa tidak sesuai ekspektasi. Jun yang menyuruh nyanyi kepada Tomo, Tomo di sini malah marah-marah. Jun pun bilang kenapa ke sini kalau nggak mau nyanyi. Jun yang nggak suka karaoke, Jun di sini mau-mau aja karena Tomo yang ngajakin. Jun pun bernostalgia lagi selagi dulu bermain bersama Tomo, yang mana dulu mainnya sangat berbahaya banget. Yang awalnya Jun ini terpaksa menemani Tomo. Tidak cuma itu, Jun selalu cemas. Tetapi sesudahnya semuanya itu seru menurut Jun. Dengan itu Tomo ini yang terbaik. Tomo yang mendengar dia sadar bahwa Jun ingin senang-senang hari ini. Dengan itu Tomo langsung menyanyi. Tapi lagunya ini lagu anak-anak. Jun di situ tidak tinggal diam. Dia langsung memvideoin Tomo bernyanyi. Jun juga ngetawain si Tomo saking senangnya. Besoknya di sekolah Tomo bercerita kepada Misuju. Tomo ini malu setengah mati karena menyanyikan lagu anak-anak. Bahkan si Jun merekamnya. Misuju selagi ninggalin mereka, dia bilang cara bersenang-senangnya salah. Selagi Jun yang menonton videonya, Carol dan Misuju nyamperin dan Carol pengen lihat videonya. Tomo dengan rasa malunya dia mengejar si Carol dan Misuju. Jun merasa pas kemarin Tomo ini beda. Setelahnya Misuju, Tomo dan Carol pergi ke tempat karaoke. Misuju ini sangat bagus banget dalam bernyanyi. Carol juga bagus dalam menyanyikan lagu baratnya. Beda dengan Tomo, dia menyanyikan lagu anak-anak lagi. Nah, inilah akhir dari episode 2 dan 3. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.